Mimpi Timnas Indonesia ke Piala Dunia akhirnya bisa diwujudkan lewat Timnas kelompok umur. Pasukan Garuda Muda harus bersiap menantikan grup neraka bertemu dengan negara-negara kuat. Inggris, Brazil, sampai Maroko berpotensi bakal menempati satu grup dengan Indonesia. Nova Arianto diharapkan bisa mempersiapkan waktu dengan mengasah para bintang muda. Cetak Gol coba merangkum prediksi calon lawan Timnas Indonesia di Piala Dunia U17 sebagai berikut. Lolos meyakinkan di grup sulit. Timnas Indonesia U17 membuat seisi Asia heboh karena merebut tiket ke Piala Dunia. Garuda Muda menjadi tim yang melaju ke pentas dunia tersebut dalam 2 edisi berturut-turut. Padahal kekuatan skuad merah putih sempat dipandang sebelah mata. Pasalnya, Timnas Indonesia baru menjalani debut di Piala Dunia U17 setelah ditunjuk menjadi tuan rumah pada 2023 silam. Belum lagi langkah Garuda Muda makin sulit karena tergabung di grup neraka. Sebab Timnas Indonesia harus menghadapi Korea Selatan di babak penyisihan grup C Piala Asia U17. Bukannya kena mental, Garuda Muda justru memberi kejutan. Pasalnya Timnas Indonesia berhasil menumbangkan Korea Selatan di menit-menit akhir pertandingan dengan skor 1-0. Ditambah lagi Garuda Nusantara juga menumpas perlawanan Yaman dengan skor 4-1. Gak heran pencapaian Indonesia ke Piala Dunia dianggap lebih baik dibanding Spanyol dan Belanda. Dua raksasa Eropa ini gagal melenggang ke Piala Dunia. Spanyol dijegal Australia yang lolos sebagai peringkat kedua terbaik. Sedangkan Belanda justru terpuruk sebagai juru kunci klasemen grup A4 UEFA. Kehebatan pasukan Garuda Muda ini nggak terlepas dari kejeniusan Nova Arianto. Juru taktik berkepala pelontos ini memilih menggunakan strategi bertahan ala Shin Tae-yong yang sudah teruji. Dirinya mengakui banyak belajar strategi permainan dari Coach Shin. Coach Shin Tae-yong menjadi salah satu inspirasi saya dalam menerapkan sebuah game plan, jelas Coach Nova. Bahkan Nova mendapat sanjungan langsung dari sang mentor. Coach Nova adalah pelatih yang luar biasa. Beliau adalah pelatih yang saya incar, puji Shin Tae-yong. Diprediksi tergabung di pot unggulan. Setelah dipastikan lolos, Timnas Indonesia berada di jajaran negara unggulan. Bahkan skuad Garuda Muda sudah lebih dahulu melangkahi kiprah Portugal dan Arab Saudi. Hal ini dikarenakan regulasi FIFA yang menentukan pembagian pot berdasarkan partisipasi di 5 edisi terakhir. Momen pamungkas Portugal ikut serta Piala Dunia U17 terjadi pada 2005. Sementara Arab Saudi terakhir kali pentas pada tahun 1989 silam. Dengan kata lain, keduanya bakal terjerumus ke pot keempat dengan perolehan 0 poin. Di sisi lain, Timnas Indonesia berhak atas 2 poin berkat penampilan di edisi 2023 yang lalu. Hal ini membuat pasukan merah putih berpotensi menempati pot teratas. Menurut perhitungan, Indonesia bisa bercokol di pot kedua saat drawing dilaksanakan. Artinya, anak asuh Nova Arianto berpeluang menghadapi lawan mudah dari pot ketiga dan keempat. Contohnya adalah Fiji yang punya ranking FIFA jauh di bawah Indonesia. Negara asal Oseania ini harus berjuang dari pot terakhir karena berstatus sebagai tim debutan. Selain Fiji, Timnas Indonesia juga berpotensi bentrok dengan Kaledonia Baru. Meski tampil dalam 2 turnamen terakhir, negara Oseania ini nggak punya perolehan poin sama sekali. Di Piala Dunia U17 edisi sebelumnya, Fiji sendiri hanya bisa meraih 1 hasil imbang. Indonesia juga lebih unggul karena Kaledonia Baru masih tercecer di peringkat 151 FIFA. Meski begitu, Erick Thohir tetap mewanti-wanti anak asuhnya agar tetap rendah hati. Tapi ingat, perjuangan belum selesai. Para pemain dan tim pelatih harus kembali fokus ke pertandingan berikutnya untuk meraih hasil terbaik, kata Ketua PSSI ini. Potensi bertemu Inggris dan Prancis. Indonesia dipastikan bertemu dengan lawan tanding yang kuat dari zona Eropa. Pasalnya UEFA telah menentukan tim yang akan bertanding melalui ronde kedua kualifikasi Piala Eropa U17. Benua Biru diketahui sudah memastikan 11 negara yang bermain di Piala Dunia U17 di Qatar. Salah satunya ada Inggris yang berpeluang menjadi lawan terkuat Timnas Indonesia. Pasalnya, Singa Muda diperkuat pemain dari akademi tim kenamaan seperti Liverpool, Arsenal, dan Manchester City.
Belum lagi sejumlah penggawa tengah dilirik untuk dipromosikan ke tim senior. Sebut saja Max Dauman yang sedang dipantau bakatnya oleh Mikel Arteta. Dilansir dari media Inggris yakni Daily Canon, skill olah bola sang playmaker di Arsenal Junior sampai membuat kagum Arteta. Selain Inggris, Italia juga jadi tim kuat lainnya yang berpotensi dihadapi Garuda Muda. Pasalnya, Gliazzurri muda keluar sebagai juara Piala Eropa U17 tahun lalu. Bahkan Italia diprediksi akan menurunkan pemain bintangnya yakni Francesco Camarda. Sebab Camarda dibekali jam terbang memperkuat tim senior AC Milan di berbagai ajang. Belum lagi Camarda sudah merasakan atmosfer UCL sebelum usia 17 tahun. Gak heran pengalamannya sangat dibutuhkan Massimiliano Favò untuk mengarungi kompetisi seketat Piala Dunia. Kemudian ada Prancis yang juga diisi calon bintang papan atas. Pasalnya skuad Leblu muda punya komposisi pemain yang sebagian berasal dari Akademi PSG. Berikutnya ada Portugal yang punya komposisi gak kalah elit. Skuad Selekau muda diprediksi punya pemain bertabur bintang hasil binaan klub lokal seperti Porto, Benfica, dan Sporting Lisbon. Buat kamu yang pengen beli jersey Timnas Indonesia di tanggal tua, cobain deh beli jersey Timnas di Distro Bandung. Dijamin kualitasnya terjaga, cek linknya di bawah ini. Peluang kembali duel sengit lawan tim Timur Tengah. Selain negara Eropa, Timnas Indonesia juga berpeluang menghadapi lawan-lawan kuat dari Asia. Salah satunya duel sengit kontra Arab Saudi yang berpotensi bakal terulang. Pasalnya The Green Falcon sudah memastikan tiket lolos usai menjadi runner-up grup di Piala Asia. Raihan 6 poin sudah cukup mengantarkan Arab Saudi ke Piala Dunia. Padahal skuad negeri minyak banyak dihuni pemain yang gak terkenal. Beberapa di antaranya adalah Sabri Dahal, Abdul Hadi Matari, dan Abdul Rahman Sofyani. Selain itu ada pula sosok Abdul Rahman Al-Otaibi yang tampil kokoh di bawah mistar gawang. Kiper Al Nassr U19 ini baru kebobolan 2 kali selama pergelaran Piala Asia. Gak cuma Arab Saudi, Garuda Nusantara juga berpeluang bentrok dengan Qatar. Apabila duel ini terjadi, maka Timnas Indonesia wajib waspada. Sebab negara satu ini terkenal hobi main belakang dengan wasit. Hal ini sempat dibuktikan saat Indonesia menghadapi Qatar di ajang Piala Asia U23. Saat itu wasit Nasrullah Kabirov membuat sejumlah keputusan kontroversial. Salah satunya penalti untuk Qatar yang gak ditinjau ulang oleh VAR. Di sisi lain, Timnas Indonesia juga wajib mewaspadai kekuatan Uzbekistan. Pasukan Serigala Putih menjelma jadi kekuatan baru dengan mendominasi grup A di Piala Asia. Uzbekistan juga diperkuat bintang muda potensial seperti Sadriddin Kasanov dan Asilbek Aliyev. Mereka sama-sama telah mengemas hanya dari 2 pertandingan awal di fase grup. Mewaspadai lawan kuat dari CONMEBOL. Bergeser ke Amerika Latin, sejumlah negara juga wajib diantisipasi pasukan Nova Arianto. Pasalnya ada timnas Brazil dan Argentina yang baru saja memastikan tiket terbang ke Qatar. Hasil ini diraih berkat penampilan sempurna di kejuaraan CONMEBOL U17. Bahkan negeri Samba berhasil keluar sebagai pemuncak grup dengan raihan 10 poin. Kehadiran sejumlah talenta berbakat Brazil harus diwaspadai Garuda Nusantara. Salah satunya ialah pemain yang dikaruniai teknik tinggi bernama Ruan Pablo. Penggawa klub Bahia U20 ini sempat pamer skill dengan menari di atas bola saat menghadapi Bolivia. Dirinya termasuk winger tajam karena sudah mencetak 3 gol dari 4 pertandingan. Amerika Latin seakan gak pernah kehabisan talenta berbakat dari kelompok U17. Sebelumnya Brazil dan Argentina sempat diperkuat 2 pemain fenomenal di ajang Piala Dunia edisi 2023. Mereka adalah Victor Reis dan Claudio Echeverri yang saat itu berstatus sebagai kapten kedua tim. Menariknya mereka sudah berlabuh dan sama-sama membela Manchester City. Sementara di era sekarang nama Vitao nampaknya berpeluang menyusul. Sebab bek Atletico Mineiro ini tampil apik hingga mengantarkan timnya menembus semifinal kompetisi kontinental. Di sisi lain, Timnas Indonesia nggak boleh mengesampingkan tim-tim kejutan seperti Chili dan Kolombia. Chili sendiri mempunyai sosok Zidane Yanez yang bersinar di MLS. Striker muda ini bahkan sudah diikat kontrak oleh New York City FC hingga 2028 mendatang. Sementara itu Argentina masih punya senjata andalan dalam diri Francisco Barrido. Wonderkid yang berposisi sebagai gelandang serang ini diketahui membela raksasa Italia yakni Juventus.
Bahkan dirinya sudah mencetak 7 gol serta 8 assist di Serie A U17. Mematangkan strategi mengasah bintang muda. Nova Arianto masih mempunyai banyak waktu untuk mematangkan strategi. Dirinya bisa terus menggembleng anak asuhnya sebelum Piala Dunia U17 dilaksanakan di bulan November. Artinya pelatih kelahiran Semarang ini masih bisa menambah amunisi pemain keturunan baru. Sebut saja duo keturunan Australia yakni Jamie Gani dan Alamar Wijaya. Mereka sempat dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan pada bulan Februari lalu. Di sisi lain, timnas Indonesia juga masih bisa mengharapkan bintang di Piala Asia U17. Coach Nova berhasil menelurkan striker hebat dalam diri Zahabi Goli. Penggawa Persija Jakarta ini tampil beringas dalam 2 pertandingan dan sukses mengobrak-abrik Yaman. Selain Goli, timnas Indonesia masih mempunyai sosok Iputu Panji. Dirinya bahkan mampu meredam kebuasan Korea Selatan yang seketika berubah jadi macan ompong. Kemudian ada Evandra Florasta yang mengguncang jagat persepak bolaan tanah air. Sejauh ini Evandra telah membukukan 3 gol dari 2 pertandingan dan menjadi top skor timnas. Dapatkan jaket pria fleece original dengan harga mulai dari 110 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan prediksi calon lawan timnas Indonesia di Piala Dunia U17. Bagaimana pendapatmu? Mampukah Garuda Muda mencatat sejarah dengan lolos dari fase grup? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.